Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya M. Noval Habibi dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Politeknik Kalteks Riau. Zig Ziglar pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kalian gak harus nunggu hebat dulu baru memulai suatu, tapi kalian bisa memulai untuk menjadi yang hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu proyek dari SCADA dengan judul penggunaan PLC dan SCADA dalam pembangkit PLTU batubara. Jadi apa itu PLTU batubara? Dari definisi namanya, PLTU itu adalah pembangkit listrik yang memiliki jenis untuk memanfaatkan batubara menjadi bahan bakar utama sebagai penyuplai energi listrik. Nah, pada zaman sekarang itu pembangkit itu banyak, bisa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain. Tapi pada kasus ini kita memanfaatkan batu bara lah yang menjadi bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Berikutnya itu adalah penerapan PLC batu bara. Apa sih kegunaan PLC dalam PLTU batubara? Yang pertama itu untuk mengatur pendistribusian air. Yang kedua untuk mengukur dan mengatur level pressure boiler. Yang ketiga untuk mengatur pengoperasian turbin dan generator. Yang keempat mengukur dan mengatur pendistribusian listrik. Jadi masing-masing blok penting ini dikontrol oleh PLC. Apa yang dilakukan selanjutnya, apa proses yang dilakukan sebelumnya, ataupun apa syarat agar proses ini berjalan, pengaturan PLC lah yang menentukan aksi berikutnya. Nah, berikut ini adalah flowchart. Terlihat pada bagian atas itu mulai. Ketika mulai itu pompa 1 aktif. Setelah pompa 1 aktif, maka pompa 2 aktif. Nah, pompa 2 aktif akan mengaliri air itu ke boiler. Maka boiler akan menyala. Boiler itu menyala dengan pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar, sehingga batu bara disinilah menjadi peran penting untuk memanaskan suatu sistem yang ada di dalam boiler. Nah, ketika boiler itu menyala, dia akan menghasilkan uap air yang dengan bertekanan tinggi, sehingga ketika tekanannya itu di atas 125 bar, maka valve 1 akan membuka. Jadi tekanan udara tersebut akan dialirkan ke turbin. Nah, steam turbin akan aktif. Ketika turbin aktif, maka dia akan menggerakkan generator. Nah, efek dari generator itulah yang membuat penghasil tenaga listrik tadi. Nah, di sini saya juga menambahkan, ketika generator itu menghasilkan frekuensi mencapai 50 Hz, maka listrik dapat digunakan untuk alat-alat pada industri batubara seperti itu. Dan juga ketika generator menyala, maka kondensor berfungsi untuk mendinginkan air dan mengalirkan lagi air sisa dari pendinginan uap tadi ke air yang bakal kita gunakan di proses berikutnya seperti itu. Nah, berikut ini merupakan dashboard dari SCADA. Terlihat pada bagian kiri itu adalah proses dari PLC yang diterapkan pada PLTU batubara. Yang terlihat di sini ada air yang sudah terfilterisasi dengan baik, dan di sini ada pompa dan dimasukkan oleh boiler, yang mana boiler ini memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar, lalu mengalirkan tekanan udaranya itu pada steam turbin. Nah, steam turbin ini akan aktif untuk menggerakkan generator. Jadi di sini ada kabelnya untuk menggerakkan generator. Ketika generator aktif, maka trafo akan menerima hasil berupa frekuensi listrik. Jika frekuensinya telah mencapai 50 Hz, maka listrik dialirkan pada kebutuhan listrik di industri seperti itu. Nah, pada bagian kanan ini ada bagian informasi. Terlihat pada bagian atasnya ini ada alarm-alarm ataupun ada data-data yang tersimpan secara historikal, sehingga kita tahu berapa data pada pressure, berapa data pada frekuensi akan terlihat di sini berupa tabel historikal, dan juga terlihat ada number di sini dan di sini. Nah, di sini ada ACK pressure dan ACK frekuensi. Gunanya untuk apa? Jadi ketika pressure ini naik dan sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, ketika dia turun ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita sebagai operator dapat menekan ini, button ACK pressure ataupun button ACK frekuensi. Jadi ketika nggak sesuai, maka ditekan dan akan ada alarm. Nah, tugas operator itu memilih keputusannya, apakah dimatikan salah satu sistem ataukah shutdown untuk
satu sistem keseluruhan seperti itu. Nah, bagian bawahnya ini ada grafik dari pengukuran frekuensi dan pressure itu berupa grafik. Nah, pada bagian kirinya ini ada sistem security. Jadi untuk masuk ke dashboard ini kita harus memasukkan username dan password sesuai dengan kebutuhan operator. Jadi hanya orang-orang tertentulah yang mempunyai username atau password sesuai dengan yang telah disetting bisa mengaktifkan dashboard ini. Di sini ada dua pop-up yang berfungsi untuk mengamankan suatu sistem. Jadi jika sistem itu tidak digunakan maka akan keluar notifikasi berupa warning. Nah, warning ini untuk memperingati kita, tapi jika tidak ada juga aksi yang kita lakukan maka dia akan menutup semua dashboard dari sistem yang udah kita buat. Selanjutnya itu ada keuntungan penggunaan PLC dan SCADA. Yang pertama itu untuk otomasi yang efisien, yang kedua respon cepat, yang ketiga pemantauan dan diagnostik, yang keempat efisiensi biaya, yang kelima pemantauan real time, yang keempat kontrol jarak jauh, yang ketujuh peningkatan keamanan operasional, dan yang kedelapan untuk keamanan data. Kesimpulannya adalah yang pertama itu untuk efisiensi operasi. Jadi sistem ini berjalan secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas. Jadi tidak ada lagi pengontrolan secara manual. Sistem ini udah tertanam yang akan menjalankan sesuai dengan perintah yang udah kita atur. Yang kedua itu pemantauan dan kontrol yang terintegrasi. Jadi PLC dan SCADA itu memiliki tugasnya masing-masing dalam pengontrolan dan pemantauan. Kedua sistem ini akan berkolaborasi untuk mengontrol dan juga melihat dari pengontrolan tersebut. Yang ketiga itu penghematan biaya dan waktu. Data yang terkirim secara real time dapat menguntungkan dalam pemeliharaan sistem. Jadi dengan adanya sistem otomatis seperti ini, jadi kita nggak perlu melihat data itu secara satu-satu. Data ini akan terkirim secara real time dan juga mengefisiensi dalam penggunaan waktu. Dan yang terakhir adalah dukungan data untuk optimasi. Data yang tersimpan oleh SCADA dapat memudahkan untuk menganalisis performa sistem. Dalam SCADA juga salah satu fungsinya untuk meningkatkan optimasi. Jadi data-data yang kita miliki itu dapat kita analisis untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan menampilkan dari sistem yang udah kita buat dan teman-teman dapat melihatnya dalam video berikut ini. Dan menghubungkan LAN dari Ethernet PC ke Ethernet PLC. Selanjutnya kita membuka sistem manajemen konsol untuk menghubungkan antara alamat PC dan alamat PLC. Di sini kita menyesuaikan alamatnya yang sesuai yang terbaca oleh PLC. Pada tahap ini kita mengisi username dan password sesuai dengan security yang telah kita buat sebelumnya. Ketika push button ditekan, maka pompa 1 akan menyala dan disusul dengan pompa 2 yang akan menyala. Ketika boiler telah menyala, maka kita akan memutar potensiometer pertama untuk mengakuisisi nilai dari tekanan udara. Dan jika tekanan udara telah mencapai 125 bar, maka udara akan dialirkan pada steam turbin dan menggerakkan generator. Ketika generator menyala, maka potensiometer kedua akan diakuisisikan sebagai nilai dari frekuensi. Jika frekuensi telah mencapai 50 Hz, maka listrik didistribusikan untuk kebutuhan industri. Di sini kita telah membuat sistem alarm yang mana ketika frekuensi di bawah 50 Hz ataupun pressure di bawah 125 bar, maka operator akan memberikan informasi bahwasanya ada kesalahan ataupun tidak kesesuaian suatu sistem. Maka dari itu, operator akan menindaklanjutinya untuk berbagai cara ataupun untuk mematikan sistem.